terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Engkaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Engkaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Engkaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari kita berdiri. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terpujilah Engkau Tuhan, mulialah Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan.
Kaulah kekuatan kami. Kami muliakan Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau beserta dengan kami Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai, amin. Karena Tuhanlah tempat pengharapan dan kemenangan kita, amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Engkaulah tempat pengharapan kami dan perlindungan kami. Engkau yang memberikan kami pertolongan Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Para papa papa para papa papa para papa papa para papa papa para papa papa. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa papa para papa papa. Haleluya. Beri kemuliaan. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak mudah bagi kita sudah setahun lebih untuk beraktivitas, amin. Tidak mudah. Tapi kita punya Tuhan Yesus Kristus, amin.
sumber kemenangan kita. Amin. Mari kita datang kepada Dia. Dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Mari kita angkat tangan kita. Juru selamatku, dalam janji-Mu
Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat GSJ CWS Gunung Kenanga yang sangat saya kasihi dalam Tuhan. Hari ini kita kembali beribadah secara online karena pandemi di Jakarta masih tetap terjadi, walaupun kita bersyukur pada Tuhan karena hari-hari ini kita melihat terjadi penurunan yang signifikan dan kita terus berdoa supaya Tuhan menolong bangsa kita, Tuhan menolong kota kita Jakarta, bisa melewati pandemi COVID-19 dan kita kembali dapat beribadah bersama-sama di rumah Tuhan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Untuk itu saudaraku, saya tetap berpesan kepada saudara-saudara untuk selalu mentaati apa yang menjadi ketentuan pemerintah. Dan yang paling penting saat ini, jangan ada di antara kita yang menolak vaksinasi karena itu sangat menolong kita untuk menghadapi pandemi ini. Saudaraku, tanggal 17 Agustus, 2 hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan negara kita. Karena setiap tanggal 17 Agustus kita selalu merayakan dengan meriah perayaan kemerdekaan Indonesia dengan berbagai kegiatan-kegiatan di kampung-kampung kita, di tempat kita tinggal. Walaupun untuk tahun ini barangkali kita harus masih bersabar dan menikmati kemerdekaan dengan bersukacita di rumah kita masing-masing. Sebelum kita lanjutkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa saudaraku. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah memberikan kami hari-hari yang indah bersama denganmu. Walaupun saat ini dunia sedang bergelora, banyak persoalan yang terjadi akibat COVID-19 yang menimpa seluruh dunia, termasuk di negara tercinta kami Indonesia ini. Tapi kami yakin kuasa-Mu lebih besar dan dapat meluputkan kami dari bencana ini, dan kami kembali menjadi satu bangsa yang maju, berdaulat dengan segala usaha untuk memakmurkan rakyat Indonesia ini Tuhan. Dan begitu juga dengan sidang jemaat di sini Tuhan, kami berdoa supaya mereka semua, kami semua selalu ada dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudaraku, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Bung Karno dan Bung Hatta menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sejak hari itulah kita menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Tidak lagi berada dalam penindasan dan perbudakan oleh bangsa lain. Dan saat ini 76 tahun sudah kita menikmati kemerdekaan kita. Kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan atas segala kasih karunia-Nya kepada kita, kepada bangsa Indonesia, sehingga dapat melalui 76 tahun kemerdekaan kita. Walaupun dalam perjalanan 76 tahun kemerdekaan, berbagai peristiwa, pengalaman pahit, getir berjuang, luka, sakit harus dilalui bangsa ini. Tapi semangat untuk mempertahankan kemerdekaan maupun mengisinya dengan perbuatan baik memajukan harkat hidup rakyat Indonesia membuat kita mampu melewatinya hingga hari ini. Dan saat-saat ini setelah demokrasi mulai terjadi di negara kita, tahun 98 terjadi reformasi, saudaraku, kita semua yang sudah berumur di atas 30 tahun atau 40 tahun sangat mengerti dan merasakannya. Kita mulai merasakan ada kemajuan, baik dalam demokrasi secara nyata, maupun ekonomi yang semakin membaik dan real. Perjuangan bangsa ini ternyata harus kembali dihadapkan oleh ujian berat, yaitu pandemi COVID-19 yang tiba-tiba datang melanda seluruh dunia, termasuk menimpa kita bangsa Indonesia. Untuk itu, saudaraku, saya mengajak saudara-saudara bersama untuk berterima kasih sebesar-besarnya atas dedikasi penuh dari tenaga medis kita yang dengan seluruh daya upayanya berusaha menyelamatkan mereka yang terpapar COVID-19. Bahkan tidak sedikit di antara para perawat kita, para dokter-dokter kita yang harus kehilangan nyawanya karena tertular
penyakit ketika mereka merawat orang-orang yang sedang sakit. Mereka inilah pahlawan kita saat ini. Dan bagaimana cara kita membantu mereka, saudaraku, yang harus kita lakukan dalam rangka membantu pemerintah mengurangi beban para tenaga medis kita memerangi COVID adalah dengan mentaati semua kebijakan pemerintah. Yaitu salah satunya adalah 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Itulah cara kita membantu mereka. Dan juga jangan ada yang menolak vaksinasi, saudaraku, karena itu sangat penting supaya bangsa kita dapat terjadi herd immunity. Itulah, saudaraku, yang bisa kita lakukan saat ini, menjadi peran kita saat ini sebagai rakyat Indonesia dalam mengisi pandemi, dalam mengisi kemerdekaan di tengah pandemi yang kita hadapi saat ini. Lalu bagaimanakah kita merefleksikan kemerdekaan kita? Merefleksikan perjuangan dalam rangka mengisi kemerdekaan yang belum selesai dan mengimplementasikannya dalam kehidupan kita dalam konteks rohani. Marilah kita membaca dalam Galatia 5 ayat 1 sebagai teks kita pada hari ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudaraku, kita sebagai manusia terlahir dengan natur dosa. Tidak ada seorang pun yang bebas dari dosa. Akibat dari Adam yang jatuh ke dalam dosa, maka mengakibatkan seluruh turunannya ada dalam pengaruh dosa. Karena dosa Adam dan Hawa, maka citra Allah yang seharusnya dalam diri manusia menjadi rusak total. Manusia yang dalam rencana Allah adalah citra Allah sendiri. Hidup dalam damai sejahtera Allah yang kekal. Tiba-tiba memberontak kepada Allah. Sehingga semua kemuliaan dan damai sejahtera yang disediakan Allah kepada manusia hilang lenyap. Sejak itulah manusia dijajah oleh dosa. Kita tahu, saudaraku, bagaimana kisah Alkitab dalam Kejadian pasal 1, 2, 3 menceritakan keadaan di Taman Eden atau Taman Firdaus. Indah bagaikan surga. Dan itulah sebenarnya rancangan Allah kepada manusia. Hidup dalam surga yang kekal. Tapi kemudian manusia karena ketidaktaatannya kepada Allah jatuh ke dalam dosa. Dia melenceng atau meleset dari semua yang telah Allah rancangkan kepada dia. Sejak manusia dijajah dan diperbudak oleh dosa, maka seluruh pikiran, kehendak, perasaan, dan hati nurani manusia dikuasai oleh dosa. Pokoknya dosa telah merusak total kehidupan manusia di hadapan Allah. Hubungan manusia dengan Allah menjadi terputus, saudaraku. Komunikasi antara Allah dengan manusia menjadi terhambat. Bahkan hubungan antar manusia juga mengalami hal yang sama. Kita mendengar di mana-mana orang dengan memudah membunuh sesamanya. Bahkan ada ayah kandung tega memperkosa anak kandungnya sendiri. Bisa dibayangkan betapa rusaknya manusia karena dosa. Itulah yang terjadi ketika kita jatuh ke dalam dosa. Ketika hubungan kita terputus dari Allah. Maka manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, bahkan dengan sesama pun menjadi rusak. Bagaimana anak bisa membunuh orang tuanya, orang tua bisa membunuh anak. Itu luar biasa kejahatan yang terjadi di dunia ini, saudaraku. Tapi puji syukur kepada Tuhan yang karena kasih-Nya yang tidak terbatas kepada manusia, maka Allah memberi anugerah-Nya yang tidak terhingga dengan menjelma menjadi manusia, mati di kayu salib dengan cara yang paling hina. Seharusnya kita yang harus mati karena dosa-dosa kita. Seharusnya kita yang tidak layak dan hina. Tapi Allah menjelma dan rela menjadi orang yang terhina. Allah yang tidak berdosa
Allah yang melalui anaknya Yesus Kristus yang hidup dengan penuh kesempurnaan harus rela mati di kayu salib sebagai orang yang berdosa karena menebus dosa-dosa kita. Tetapi dengan kematian dan kebangkitan Yesus yang merupakan anugerah terbesar yang telah diberikan Allah kepada kita, maka manusia terbebas dari penjajahan dosa. Bahwa waktu itu kamu tanpa Yesus, kata Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat 11-19 yang saya ringkas, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia. Karena Kristus kita yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dengan kematiannya mempersatukan kembali Allah dengan manusia, menganugerahkan damai sejahtera kepada manusia, memberikan jalan masuk menuju kepada Bapa, dan menjadi anggota keluarga Allah. Itulah semua keistimewaan bagi kita orang-orang yang dimerdekakan oleh darah Kristus. Kita telah menjadi manusia yang baru, yang telah berubah dalam segala aspek kehidupan kita. Tapi walaupun demikian, walaupun kita telah memperoleh semua keistimewaan yang luar biasa, karena kematian dan pengorbanan Kristus bagi kita, ternyata tidak menjamin manusia mengerti dan mengalami kasih Allah dengan benar, saudaraku. Jemaat di Galatia adalah contohnya. Jemaat ini dirintis dan dilayani oleh Rasul Paulus sendiri. Dengan mentor dan gembala yang mumpuni, Rasul Paulus adalah orang yang paling berpengaruh hingga saat ini dalam kekristenan. Doktrin yang diajarkan dia yang dipakai oleh semua gereja yang ada di dunia ini untuk memahami apa itu dosa, apa itu keselamatan, apakah itu hidup dalam roh, bagaimanakah kasih Kristus menyelamatkan kita. Semua gereja mempergunakan doktrin dari Paulus untuk mengajarkan tentang pengorbanan dan keselamatan dalam Kristus. Dan orang inilah, Rasul Paulus inilah yang menjadi gembala dari gereja-gereja di provinsi Galatia. Gereja ini yang dilayani oleh Paulus tentunya atau seharusnya menjadi jemaat yang bertumbuh dengan baik. Tapi ketika Paulus meninggalkan jemaat di Galatia untuk melanjutkan misinya mengabarkan Injil ke tempat lain, mereka kemudian disesatkan oleh ajaran legalisme, yaitu tuntutan akan ketaatan dalam menjalani hukum Taurat menjadi syarat untuk beroleh keselamatan selain iman pada Kristus. Dan yang banyak ditekankan dalam surat Galatia ini adalah bahwa orang yang telah dimerdekakan dalam Kristus, mereka harus disunat dan mengikuti ajaran Taurat, saudara. Hal ini menimbulkan pertikaian yang dahsyat dalam jemaat di provinsi Galatia, karena di provinsi Galatia, di gereja-gereja yang ada di Galatia, ada orang-orang yang non-Yahudi dan ada orang-orang Yahudi. Yang non-Yahudi pasti menolak ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para guru-guru Yahudi tentang Taurat yang juga harus diikuti untuk mereka memperoleh keselamatan. Karena itu bukan tradisi mereka dan itu jauh dari pemahaman mereka. Untuk itulah Rasul Paulus harus menulis surat yang cukup keras dan tersirat ungkapan emosional kepada jemaat di Galatia. Yang saya maksud emosional di sini adalah karena keterikatan hatinya kepada jemaat yang dirintis, maka dia merasa ada keterikatan batin dengan jemaat di Galatia. Jemaat yang seharusnya sudah matang dalam iman pada Kristus, sudah sangat memahami keselamatan dalam Kristus, harus terguncang karena ajaran-ajaran palsu ini. Seharusnya jemaat di Galatia sudah dimerdekakan dari penjajahan dosa, dimerdekakan dari kutuk Taurat. Malah mereka terlibat oleh pertikaian atau pertengkaran yang hebat. Sampai-sampai Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau mereka terus kayak begini, kalau mereka terus bertengkar, kalau mereka terus bertikai, maka Rasul Paulus mengatakan mereka bisa saling membinasakan, saudaraku. Sungguh menyedihkan keadaan jemaat di Galatia. Rasul Paulus juga harus mengatakan dengan keras bahwa mereka, orang-orang Kristen di Galatia adalah orang bodoh,
karena sudah mendapat pengajaran yang baik, tapi kemudian mengikuti ajaran-ajaran yang sesat. Saudara harus ingat, dari awal yang kita sama-sama pelajari tadi, jemaat di Galatia itu adalah jemaat-jemaat Kristen. Mereka sudah bertobat, mereka bukan orang yang sedang diinjili oleh Paulus, tapi mereka adalah orang-orang yang sudah menerima keselamatan dalam Kristus. Mereka sudah mendapat kasih karunia dalam Kristus. Mereka sudah dididik dengan ajaran Injil yang benar dari Rasul Paulus sendiri. Mereka seharusnya sudah merdeka dari dosa. Mereka harusnya sudah diubahkan dari orang yang berdosa menjadi orang yang benar. Tapi kenyataan bahwa mereka belum mengalami kasih karunia dengan benar. Itulah kenyataannya, saudaraku, jemaat di Galatia ini. Bob Oatley mengatakan demikian. Tujuan dari Injil adalah untuk memerdekakan orang dari kutuk hukum Taurat, supaya manusia dapat merespons dengan tepat janji Allah. Supaya manusia bebas untuk tidak melakukan dosa dan bebas untuk hidup bagi Allah. Dan ternyata di Galatia itu sendiri bukan hanya pertikaian dalam jemaat karena ajaran-ajaran palsu tentang Taurat yang menyelamatkan, tapi sebagian dari jemaat di Galatia hidup dalam perbuatan daging. Apakah itu perbuatan daging, saudaraku? Galatia 5 ayat 19-20 menjelaskan itu. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itulah yang terjadi dalam jemaat di Galatia, saudara. Kemerdekaan Kristus ternyata belum memerdekakan mereka. Mereka yang seharusnya sudah merdeka, kembali diperhamba dosa. Kembali terjajah oleh aturan-aturan yang legalistik. Kembali terikat dalam legalistik sekaligus juga terikat oleh dosa. Sehingga Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau mereka tidak bertobat, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, Rasul Paulus menyatakan bahwa orang-orang Kristen di Galatia harus berdiri teguh. Jangan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam ajaran. Jangan mudah terhanyut oleh dosa. Karena dosa itu sesungguhnya sangat menggiurkan. Dia dapat menghanyutkan siapa saja tanpa dirasa. Sangat nikmat sampai kita tidak sadar bahwa kita telah terjebak di dalamnya. Kemudian kita susah keluar dari jeratnya. Kita menjadi hamba dosa, terikat di dalamnya sampai kita mati rasa. Kita tidak lagi mampu merasa bahwa kita telah melakukan dosa. Bahwa apa yang telah kita lakukan adalah tidak benar dan itu adalah dosa. Kemudian bisa menggiring kita, bisa membawa kita kalau kita tidak cepat keluar untuk masuk ke dalam jurang kebinasaan. Saudara-saudaraku yang kasih jemaat GSJ CWS Gedung Kenanga, awasan dari Paulus ini selalu harus menjadi acuan kita yang telah dimerdekakan dalam Kristus. Dibenarkan oleh kasih karunia Allah, karena anugerahnya kita beroleh pembenaran. Pembenaran ini berarti bahwa kita sebenarnya tidak benar. Kita sebenarnya hidup dalam dosa. Kita sebenarnya hidup dalam hal-hal yang salah. Tapi dibenarkan oleh Allah. Artinya adalah Allah mengangkat dosa kita orang-orang yang percaya dan beriman kepadanya. Tapi sekaligus Allah juga menganugerahkan kebenaran Kristus bagi kita orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu, saudaraku, kita yang telah dimerdekakan hanya karena anugerahnya, telah dianugerahkan kebenaran dalam Kristus, maka kita juga harus mengikuti teladan Kristus. Kita semua tahu ayat ini, saudara. Akulah jalan,
kebenaran dan hidup. Yesus sendiri yang mengatakannya. Yesus sedang mengatakan bahwa hanya melalui Dia, hanya Dialah jalan, hanya Dialah kebenaran, dan hanya melalui Dialah kita beroleh hidup. Itu sebabnya bahwa ketika kita berbicara tentang kebenaran Kristus, maka kita sedang berbicara tentang Kristus itu sendiri. Karena kebenaran adalah Kristus, dan tidak ada kebenaran yang sejati di luar Kristus. Dengan sharing firman Tuhan ini, saya juga sedang mengatai diri saya sendiri, saudaraku. Saya sedang mengkhotbahi diri saya sendiri. Ayolah Jimmy, hiduplah dalam kebenaran Kristus. Jangan cuma bisa khotbah saja, tapi hidupilah firman ini, jalanlah dalam Kristus. Saya pun banyak mengalami kegagalan dalam kehidupan saya dalam mengiring Kristus. Untuk itu firman ini juga sangat menemplak saya untuk selalu berada dalam jalan kebenaran Kristus, saudaraku. Kita juga pasti sering mendengar atau melihat orang di sekeliling kita yang kelihatannya hidupnya benar, penuh dengan Roh Kudus. Tapi dalam kenyataannya, dalam kehidupannya sehari-hari, penuh dengan perseteruan, penuh dengan pertikaian, dengan tetangganya ribut, dengan temannya ribut, dengan sesamanya tidak cocok. Di gereja cuma kasak-kusuk saja. Kesombongan yang kadang-kadang tidak terasa terjadi dalam diri kita. Kita merasa benar sendiri. Orang-orang yang seperti ini, dan andai kata saya juga berada dalam situasi ini, maka itulah mereka yang tidak atau belum memahami kebenaran Kristus. Saya harus menyatakan ini, saudaraku, karena saya pernah berada dalam pusarannya. Saya tahu persis akibat dari tidak mau merendahkan hati. Saya tahu persis akibat dari kesombongan. Saya tahu persis dari ambisi yang tidak terkendali. Dan saya tahu persis hal-hal yang kita lakukan untuk kepentingan diri sendiri. Saya sudah melihatnya, saudaraku. Ujung-ujungnya adalah kehancuran. Dan kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berjemaat kita, maka itu sangat menyedihkan. Saudaraku jemaat GCCWS yang terkasih, untuk itu maka Rasul Paulus mengingatkan kita juga akan hal-hal ini. Dalam Galatia 5 ayat 26, Paulus kembali mengingatkan jemaat di Galatia, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Rasul Paulus menulis dengan spesifik tentang hal ini. Ditulis di ayat 5, di Fatsal 5 ayat 26. Setelah ia menerangkan banyak hal, bagaimana itu perbuatan daging, apa kata hidup dalam roh, bagaimana buah roh itu harus terjadi dalam diri kita, tiba-tiba frasa ini keluar di ayat yang terakhir. Yang dalam penafsiran saya, itulah sebenarnya yang terjadi pada jemaat-jemaat di Galatia. Dan kondisi yang seperti ini dapat membinasakan mereka kalau mereka tidak cepat keluar, mereka tidak cepat bertobat, mereka tidak cepat mencari kemerdekaan sejati dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kesombongan, rasa benar sendiri, tidak mau merendahkan hati, menjebak kita ke dalam dosa yang bahkan kita tidak merasa sedang melakukannya. Karena kita merasa sedang ada atau berjalan dalam jalan kebenaran. Kita yang telah merdeka dalam Kristus harus hidup berjalan dalam kebenaran Kristus. Ikuti teladannya, maka dengan demikian kita akan benar-benar merdeka, saudaraku. Dengan berjalan dalam kebenaran Kristus, maka kita sedang menuju atau akan menjadi semakin seperti Kristus, seperti yang menjadi moto gereja kita. Dan menuju kesempurnaan seperti Bapa itu sempurna. Dan inilah saudaraku yang harus kita lakukan sebagai orang yang merdeka dalam Kristus. Galatia 5 ayat 13, mari kita baca bersama-sama. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih.
Paulus mengingatkan kita, saudara, sebagai orang yang dimerdekakan dan memperoleh kebenaran dalam Kristus, harus berhati-hati supaya tidak memberi kesempatan pada keinginan daging. Tidak terlena dan manja karena sudah dimerdekakan oleh Kristus. Sehingga dengan kelengahan kita, dengan kita terlena, maka kita telah memberi peluang pada dosa untuk masuk kembali, menguasai kita yang memang punya kecenderungan untuk berdosa. Kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang sangat bermoral, saudara, yang mewajibkan kita melawan dan menaklukkan dosa. Dan selanjutnya, kita juga harus memelihara kasih dengan yang lain dalam Kristus. Perbedaan apapun tidak boleh membuat kita kehilangan kasih satu dengan yang lainnya. Sebaliknya, kita harus melayani satu dengan yang lain dalam kasih. Itulah yang harus terjadi dalam gereja kita. Dan sebenarnya saat ini juga situasi itulah yang kita hadapi. Kita saling mengasihi, kita saling memperhatikan. Waktu kemarin ada COVID mulai merajalela dan terjadi lockdown di Jakarta, maka kita juga telah menunjukkan kasih kita untuk menolong teman-teman yang saat itu sedang membutuhkan. Itulah kita, saudara, dan kita harus mempertahankan hati kita seperti itu. Karena Alkitab mengatakan bahwa kita harus selalu saling melayani dalam kasih. Saudara yang terkasih jemaat GCCWS, demikianlah firman Tuhan yang harus saya sampaikan pada pagi hari ini, kiranya dapat memberkati dan dapat menjadi awasan bagi kita semua untuk tetap hidup dalam kebenaran Kristus. Terima kasih saudaraku, marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini kami bersyukur karena Engkau telah memberikan firman-firman yang selalu mengingatkan kami untuk berjalan di jalan kebenaran. Selalu mengingatkan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Mengingatkan kami atau mendorong kami untuk hidup semakin seperti Kristus. Dan kami bersyukur kami menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan lindungilah kami dari semua kejahatan yang dapat, dosa-dosa yang dapat membawa kami jauh dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Ada sukacita setiap kali kita beribadah bersama kepada Tuhan. Apabila Anda baru pertama kali beribadah online bersama kami sambut dengan sukacita. Selamat bergabung bersama kami dalam keluarga besar GSCA-CWS Gedung Kenanga, Jakarta. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap kali kami akan beribadah online. Terima kasih. Pengumuman, minggu depan gereja sudah dibuka untuk ibadah tatap muka. Apabila Anda datang beribadah ke gereja, kami harap dan harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat untuk melindungi diri dan untuk melindungi sesama. Bersama ini, kami memberikan himbauan, apabila Anda belum divaksin, ayo segera lakukan vaksinasi di tempat terdekat Anda. Buat Bapak Ibu Saudara yang memerlukan pelayanan pastoral, silakan hubungi nomor hotline kami di bawah ini. Apabila Anda memerlukan pelayanan baptisan, pernikahan, kedukaan, konseling, ataupun dukungan doa, kami hamba-hamba Tuhan siap melayani Anda. Nah, berikutnya setelah kita berdoa syafaat, kita lanjutkan ibadah kita dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu, kami tampilkan nomor rekening dan beberapa aplikasi uang elektronik, sehingga saudara dengan mudah bisa mentransfer persembahan kepada Tuhan. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami, Bapa surgawi, Allah yang besar, Allah yang menyertai kami. Saat ini Tuhan, bersama dengan segenap umat-Mu Tuhan,
Kami bersehati menaikkan doa syafaat kami Tuhan, untuk setiap umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, apapun kondisi mereka Tuhan. Barangkali ada di antara kami banyak yang mengalami kesulitan, keterbatasan oleh karena masih dalam keadaan pandemi Tuhan. Apabila Tuhan mereka umat-Mu mengalami kesulitan keuangan, mengalami kendala-kendala dalam usaha, dalam bisnis, dan dalam pekerjaan Tuhan, dalam apa-apa Tuhan, apabila mereka mengalami kendala dan kesulitan Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau Allah Yehova Jireh, di dalam nama Tuhan Yesus, sediakanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, cukupkanlah Tuhan apa yang menjadi keperluan, apa yang menjadi kebutuhan daripada setiap umat-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, apabila ada umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, jika mereka terpapar dengan COVID Tuhan, ataupun terkena dengan penyakit di luar COVID Tuhan, apapun penyakitnya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau Allah Jehovah Rafa, di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi kesembuhan atas iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan dan pulihkan setiap umat-Mu yang sedang sakit Tuhan. Haleluya. Dan kepada setiap umat-Mu Tuhan, apabila ada dalam keadaan pandemi yang sulit ini Tuhan, mengalami kekhawatiran, mengalami keraguan, mengalami kecemasan, mengalami ketakutan Tuhan, dan lain sebagainya, kami berdoa Engkau Jehovah Shalom, di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera Tuhan turun atas setiap umat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyafaat untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau tolong pemerintah kami Tuhan. Kami berdoa Engkau menyertai Tuhan pemerintah kami, dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah Tuhan, dari pemerintah di kota Tuhan sampai ke desa-desa, khususnya Tuhan, pemerintah kami yang saat ini sedang berjuang menghadapi pandemi COVID Tuhan, khususnya Tuhan program vaksinasi yang sedang dilakukan Tuhan, di mana-mana Tuhan di negeri kami Tuhan. Biarlah Tuhan tolong agar semua boleh berjalan dengan lancar dan dengan baik sesuai dengan tujuannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap warga negara yang ada di bangsa kami Tuhan. Engkau kendalikan pikiran mereka, Engkau kendalikan hati mereka Tuhan, supaya mereka boleh taat kepada setiap kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah kami Tuhan. Sehingga bangsa kami Tuhan akan keluar dari pandemi ini berkat pertolongan dan penyertaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami juga bersyafaat Tuhan untuk dokter, untuk perawat, untuk setiap tenaga kesehatan, untuk fasilitas rumah sakit, dan setiap fasilitas-fasilitas yang lain Tuhan, yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menangani COVID di negeri ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau sertai Tuhan, sehingga kami dengan segera boleh melewati pandemi COVID ini Tuhan. Dan bangsa kami akan keluar sebagai bangsa pemenang, dan kami juga akan keluar sebagai umat pemenang, oleh karena Tuhan ada beserta dengan kami. Immanuel adanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami juga membawa persembahan kepada Tuhan. Kami ingin menyatakan rasa syukur kami, mengembalikan sebagian berkat yang sudah kami terima daripada Tuhan. Diberkatilah setiap umat-Mu Tuhan yang memberi persembahan mereka dengan sukacita. Terimalah persembahan kami Tuhan, terimalah perpuluhan kami Tuhan, terimalah janji iman kami Tuhan. Tuhan, pakai sesuai kehendak dan rencana Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Kami berikan dengan sukacita, kami akan dengan transfernya Tuhan dengan mudah, dengan berbagai aplikasi keuangan yang ada, maupun dengan nomor rekening yang ada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan kami. Haleluya, haleluya, amin. Saatnya kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Marilah kita sama berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Engkau telah memimpin kami sepanjang ibadah ini.
Berkatilah kami semua anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Kami mohon Engkau selalu menyertai kami setiap kami melangkah dalam kehidupan kami, dan kami akan peroleh damai sejahtera dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Angkatlah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua berkat ini kami terima karena kami telah menerima Yesus sebagai Juru Selamat kami. Amin.